What's up guys, balik lagi bareng aku Rahisya dan partner aku Raisya. Wow, namanya sama ya. Mirip-mirip emang kita. Betul, balik lagi di podcast Bangku Belakang. Wow, tempat sharing paling seru buat kamu yang pengen upgrade pengetahuan tanpa bikin pusing. Like our tagline, more pressure, more knowledge. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai, tapi tentunya isi otaknya auto upgrade. Dan seperti biasa aku bakal temenin kalian dengan obrolan-obrolan yang asik tapi berbobot selama 30 menit ke depan. And special buat kalian, di sini kita kedatangan tamu yang istimewa yaitu Kang Tama Mahardika. Halo Kang Tete semuanya. Mahardika. Halo Kang Tama. Halo. Nah, di Bangku Belakang ini bukan cuma podcast biasa. This is your comfort zone buat nambah wawasan sambil have fun. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang menarik. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan lebih lanjut sama Kang Tama. Dipersilakan Kang Tama. Halo Kang Tete semuanya. Tadi podcast Bangku Belakang ya? Betul. Oke. Salam kenal, sampurasun Akang Tete semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam yang ngedengerin. Salam kenal Akang Tete, aku Tama Mahardika, aku alumni Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran angkatan 2019 dan sekarang aku lagi di komunitas namanya Bangun Bandung. Bangun Bandung. Kalau boleh tahu itu boleh dijelasin lagi gak kan? Bangun Bandung itu apa sih gitu? Kegiatannya apa aja gitu? Oke, jadi kalau Bangun Bandung itu kita ini komunitas yang baru teh. Jadi umurnya baru 1 semester lah kurang lebih. Jadi baru dibentuk itu kemarin banget sebelum pilkada. Nah, Bangun Bandung ini kita berkomitmen menjadi sebuah third space, menjadi ruang ketiga untuk anak-anak muda Kota Bandung. Nah, kenapa sih third space? Karena kan biasanya first space-nya itu keluarga kan, karena keluarga yang paling penting. Keduanya itu kuliah ataupun kerja. Nah, anak-anak muda ini Akang Teteh biasanya butuh tempat juga untuk menyuarakan hobi mereka, kesukaan mereka. Nah, Bangun Bandung itu pengen hadir menjadi wadah tersebut. Makanya kita ini menjadi third space untuk anak-anak muda di Kota Bandung yang sama-sama memiliki kecintaan. Kan katanya kalau cinta perlu ditunjukkan lewat aksi juga kan, nggak bisa lewat omongan. Nah, Bangun Bandung ini menjadi wadah untuk sama-sama menunjukkan rasa cinta terhadap Kota Bandung. Lewat apa? Bebas. Isunya tentang apa? Bebas. Pokoknya kita benar-benar organisasi yang general, yang penting lingkupnya satu, Kota Bandung. Oh gitu. Tuh. Menarik nih, berarti ini forumnya khusus untuk anak muda ya, jadi youthful gitu ya. Yes, betul, semangat muda. Youthful, tapi itu terkhusus di Kota Bandung aja Kang atau ada meluas lagi? Yes, kita memang spesifiknya di Kota Bandung sih Teh. Jadi kalau Bangun Bandung ini kita mengambil spesifikasi kotanya. Kan ada komunitas yang ngambil spesifikasi isu, misalnya isu kepemimpinan, isu sosial politik. Nah, kalau Bangun Bandung enggak. Bangun Bandung pengen spesifiknya Kota Bandung. Isunya mau apa aja, banyak, bebas, bervariasi. Karena kita ngerasa di Bandung ini adalah kota yang smart, kota yang kreatif. Bandung kan terkenal dengan banyak banget julukannya. Nah, makanya kita juga nggak mau melimitasi kayak, oh ya udah kita bahas Bandung, tapi bahas apa, lingkungannya aja, bahas apa, bahas politiknya aja. Enggak, kita benar-benar pengen segeneral itu, tapi lingkupnya hanya spesifik Bandung. Oke, tadi aku sempat dapat insight nih Teh Eca. Kata Kang Tama itu Bandung tuh smart ya, smart. Yes. Nah, emang betul ya Bandung itu smart city. Smart city itu apa sih teman-teman? Jadi smart city itu julukan atau konsep yang dibangun oleh suatu kota di mana teknologi terintegrasi. Yes. Nah, pertanyaannya nih, di Bandung itu kan ada Creative Hub ya, Yes, Bandung betul. Creative Hub itu. BCH betul. Itu dari disebut apa ya? Yes. Benar. Nah, menurut Akang nih sebagai mahasiswa di Kota Bandung khususnya dan juga anggota dari Bangun Bandung tadi ya, Forum Anak Muda Kota Bandung. Yes. Pertanyaannya, Bandung terkenal banget sama Creative Hub-nya. Menurut Akang udah optimal belum sih buat mendukung Smart City ini? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin Smart City kan mulai banyak terdengar itu ketika Kang Emil menjabat sebagai wali kota di tahun 2013. Betul. Nah, makanya ketika Kang Emil ini menjadi wali kota dengan latar belakangnya sebagai arsitek, waktu itu banyak banget nih perubahan-perubahan di Kota Bandung yang tampak gitu kan. Mulai dari taman, terus dibangunnya juga BCH, terus di pusat kota itu beliau juga bikin memang tempat untuk istilahnya tempat pengawasan yang terintegrasi, benar, karena inti dari Smart City itu kan yang integrated, yang terintegrasi segala sesuatunya. Nah, tapi lagi-lagi kalau melihat situasi Kota Bandung per hari ini yang pasca Kang Ridwan Kamil itu perlu
aku akui ya Kang Teteh, banyak banget penurunan yang terjadi di Kota Bandung ini. Belum lagi kasus-kasus yang terjadi kepada para pemimpin-pemimpin kotanya yang bikin akhirnya nggak optimal gitu. Pasca tahun 2018 yang ini sebenarnya amat sangat disayangkan karena secara fondasinya itu udah ada. Secara fondasinya udah ada yang dibangun oleh Kang Emil dari 2013 sampai 2018. Tapi apalah daya kalau hanya fondasi tapi tidak ada yang dilanjutkan. Itu sih. Jadi secara fondasi menurutku udah ada tapi sayangnya belum dioptimalkan, belum dilanjutkan seperti itu. Oke, tapi menurut Akang sendiri sebagai anak muda yang pernah kuliah di Bandung juga, apa sih tantangan terbesar Kota Bandung untuk jadi smart city? Kalau tantangan pasti menurutku infrastruktur ya Teh. Karena seringkali menurutku infrastruktur ini hanya dipandang yang terlihat saja. Padahal kan enggak. Infrastruktur itu bukan cuman taman, bukan cuman gedung tinggi, bukan cuman jalan dibenerin, tapi lebih dari itu. Sesimpel drainase yang tidak terlihat, TPS yang tidak terlihat, itu kan sebenarnya bagian dari infrastruktur untuk menjadi Bandung yang smart. Jadi menurutku tantangannya adalah di infrastruktur kotanya itu sih. Oke, nah tadi aku sempat ambil kalimat Akang yang katanya dari pertanyaan aku, Creative Hub itu sudah mumpuni fondasinya karena fondasinya itu tetap harus kuat dari awal. Nah ini betul. Bandung tuh udah bagus nih fondasinya. Nah tadi Akang bilang tapi belum ada yang bisa meneruskan secara optimal. Nah ini betul. Lebih ke peran siapa sih, pemerintah atau kita masyarakat Bandung atau anak-anak mudanya menurut Akang? Kalau aku selalu percaya semua itu berjalan secara beriringan sih Kang Teh. Jadi kita nggak bisa hanya ini mah urusan pemerintah doang, ini mah urusan anak muda doang, ini mah urusan siapa, enggak. Karena menurut aku ya kota yang baik adalah kota yang didukung dari government-nya, dari pemerintahnya dan juga masyarakatnya. Tapi lagi-lagi menurutku di sini semuanya harus bisa ngambil inisiatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ya pemerintah sebagai yang mendapatkan mandat amanah dari rakyat, ya mereka harus bisa menjadi tombak utamanya. Nah, rakyat di sini sebagai apa? Atau anak-anak muda lah ya, di sini kita sama-sama masih muda. Tugasnya apa? Menurutku dua. Kalau kita ngomongin peran anak muda, satu sebagai mitra kritisnya, satu sebagai mitra kolaboratifnya. Jadi ketika memang ada yang salah ya kita kritisi, tapi kita juga perlu bertanya apa sih yang bisa kita bantu, seperti itu. Oke. Kak Echa mau menanggapi? Mungkin dari tadi yang pertama disebutkan infrastruktur ya. Mungkin aku lebih penasaran dari perkembangannya. Ada nggak sih dari tahun ke tahun infrastruktur di Bandung tuh perkembangannya seperti apa? Apakah terjadi penaikan atau penurunan gitu yang signifikan atau seperti apa? Nah memang kalau tadi semasa Kang Emil aku perlu mengakui memang naik banget sih. Aku perlu mengakui memang dari tatanan kotanya, dari taman banyak banget taman-taman yang lahir. Lalu waktu itu juga ketika konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung, kita bisa sama-sama lihat, wah jalan Asia Afrika tuh bagusnya minta ampun. Benar-benar ditata jalanan kiri kanannya, dikasih bendera, dipajang segala macam. Tapi yang kita lihat ke sini adalah menurut aku justru penurunan. Sesimpel apa misalnya halte-halte yang terbengkalai. Halte yang terbengkalai, baru kita kalau ngomongin jalanan, Bandung ini kan jumlah penduduk dengan jumlah yang punya kendaraan itu 1:1 Kang Teh. Jadi kalau misalnya semua orang warga Bandung bawa mobil di satu hari yang bersamaan, itu jalan nggak akan jalan karena jumlahnya 1:1, 2,2 penduduk dibanding 2,4 juta. Itu jadi infrastruktur di sini menurut aku penurunan. Terus kalau kita ngomongin soal transportasi publik juga di Bandung itu kan belum terintegrasi, tadi kata kuncinya belum terintegrasi. Seringkali ya udah orang lebih memilih ya udahlah pakai Gojek aja, ya udah pakai Grab aja. Sorry kalau nyebut merek. Kenapa? Karena belum terintegrasi Kang Teh. Mungkin kita bisa membandingkan kalau di Jabodetabek udah ada LRT, MRT. Memang kita juga Bandung nggak bisa berekspektasi secepat itu. Tapi aku tentunya berharap ini pasca pilkada harusnya ada juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan terkait infrastruktur. Karena tadi infrastruktur itu nggak hanya berbicara Bandung punya gedung tinggi, Bandung punya gedung A, gedung B, enggak. Tapi lebih ke apa yang bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan masyarakat kota Bandung. Itulah menurut aku infrastruktur yang maju itu.
Baik, wow, menarik ya bahasannya ya. Mengingatkan kita sebagai anak muda tuh harus menerapkan yang namanya meaningful youth participation atau keterlibatan remaja secara bermakna. Nah, tadi Akang juga bilang kan, kita sebagai mahasiswa Kota Bandung khususnya, kita bisa mengkritisi kebijakan pemerintah di Kota Bandung dan juga bisa menjadi kolaborator ya. Betul. Nah, pertanyaan aku, peran mahasiswa apa sih yang bisa dilakukan dalam ikut andil terhadap pembangunan infrastruktur, baik itu yang komprehensif maupun yang lebih mengkerucut gitu. Oke. Nah, ini teh kalau aku lihat Gen Z nih, mungkin kalau di teman-temanku, kita ini punya quote on quote kebiasaan pasca lulus itu bikin komunitas atau bikin organisasi. Kalau nggak bikin, join. I see. Jadi itulah tadi kenapa Bangun Bandung juga pengen hadir, bukan karena pengen ikut-ikutan, tapi karena kita ngerasa Bandung tuh butuh wadah, butuh wadah untuk anak-anak mudanya. Nah, alhasil apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda? Satu, sebenarnya yang paling basic adalah satu, literasi diri dulu, edukasi diri dulu, karena perlu diakui minat baca dari orang Indonesia, bahkan bukan cuma orang Bandung, itu masih kurang. Yang kedua apa? Bisa bergabung ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang memang memiliki concern yang sama, Kang Teh. Karena aku percaya dalam membangun sebuah kota, bukan cuma hanya Bandung, membangun Indonesia tuh gak bisa sendirian gitu. Nah, itulah fungsinya dari komunitas-komunitas, organisasi-organisasi. Nah, setelah ada komunitas organisasi, apa sih yang bisa dilakukan? Bergabung menjadi sebuah front. Karena seringkali aku nih ngerasa kita ini tujuannya sama, cuman ngerasa cara aku paling bener, Jadi bukannya kolaborasi, yang ada malah kayak pak iri-iri, kayak enggak, cara aku yang paling bagus. Nah, itu kan menurut aku adalah sebuah mispersepsi cara berpikir. Padahal kalau memang memiliki tujuan yang sama dan ada yang bisa dikolaborasikan, ya ayo kita kolaborasikan. Karena aku pun yakin kalau misalnya ngambil sudut perspektif dari pemerintah, kalau misalnya kayak mereka menerima audiensi 14 komunitas yang berbeda, fokus isunya satu, itu juga akan pusing. Kenapa nggak 14 komunitas itu gabung jadi satu, audiensi bareng? Itu menurutku akan membuat hasil yang lebih komprehensif. Karena ya kita juga harus sadar peran dan kekuatan kita nih sebagai misal fresh graduate atau mahasiswa. Kita kan nggak mungkin juga tiba-tiba serta-merta ya udah sinilah Kota Bandung saya yang danain, saya yang bayarin, kan nggak mungkin kayak gitu. At least we can do adalah ya tadi mengedukasi diri, bergabung ke dalam komunitas atau organisasi-organisasi dan membentuk sebuah front perjuangan yang sama, seperti itu. Oke, tapi sebelumnya maaf Kang, aku mau kembali ke pertanyaan sebelumnya yang boleh. Akang bilang ada penurunan infrastruktur di Bandung. Itu kan pasti berdampak kepada kita ya, dan kita mungkin rasain juga gitu. Betul. Ada nggak sih keresahan-keresahan mungkin Akangnya sendiri rasain atau siapapun itu yang sampailah ke telinga Akang gitu, keresahannya seperti apa? Ya, tentu lagi-lagi kalau ngomongin infrastruktur tadi, aku akan lebih banyak ngobrolin yang gak tampak, Kang Teh. Kayak misal, aku ini tinggal di Metro Soekarno-Hatta. Kalau misalnya ke Jatinangor kampus, kalau hujan itu fix banjir. Soekarno-Hatta ujung Berung yang pasar. Iya, betul. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari infrastruktur juga. Betul. Apa infrastrukturnya? Drainase jalanan Kota Bandung. Baru kita juga ngomongin soal sampah. TPS Sarimukti itu udah overload 800%. Artinya apa? Waktu itu sampai ada darurat kota sampah. Artinya kan sebenarnya ketika ngomongin infrastruktur tuh lebih banyak yang nggak tampak nih yang harus diperhatikan. Betul. Nah, kayak sekarang juga kan kalau misalnya kita lihat di jalanan tuh lagi banyak banget Bandung bebas kabel udara. Itu proyek sampai tahun 2027. Untuk apa? Biar katanya jalanan di Kota Bandung itu nggak semerawut kabel-kabel. Karena kan kita pernah lihat juga ya, Kang Teh, ada beberapa kejadian yang ada yang sampai kecelakaan karena nyangkut. Betul. Itu kan sebenarnya bagian dari pembenahan juga. Nah, makanya kalau misalnya ngomongin keresahan, aku lebih banyak mengkritisi yang hal-hal yang sebenarnya tidak tampak, yang bikin tapi dampaknya itu amat sangat tampak gitu. Selain itu, ya lagi-lagi tadi kayak ngomongin transport Kota Bandung juga. Kita kan kalau ngomongin transport Kota Bandung, teman bus pun itu belum optimal ya, Kang Teh. Maksudnya itu kan lebih banyak berkutatnya di tengah kota, belum menjangkau yang benar-benar dari perumahan-perumahan. Makanya itulah tadi pentingnya untuk bisa lebih terintegrasi. Bukannya Bandung jadi gak usah pakai Gojek, tapi Gojek ini seenggaknya nggak dari rumah ke tujuan gitu. Tapi misal dari rumah, cukup sampai ke stasiun busnya, itu kan bisa lebih menghemat gitu. Karena lagi-lagi tadi dari kemacetan aja itu bisa bikin kerugian sampai miliaran bahkan triliunan. Gitu. Oke.
Tapi meskipun tadi Akang bilang bahwa tindakan dari Kang Emil ini mengalami penaikan, tapi buktinya kita masih merasakan keresahannya sampai saat ini. Jadi apakah kalau menurut Akang tindakan tadi pemerintah itu masih kurang, masih belum memadai? Yes, tentunya itu masih belum teh, karena apalagi nih pasca Kang Emil itu kan 2 dari PLT Wali Kota Bandung itu terjerat kasusnya Bandung Smart City. Iya. Itulah tanda kalau wajar aja ternyata wajar aja ternyata kalau nggak meningkat karena uangnya aja ya dipakai untuk masuk ke kantong sendiri. Nah itu makanya amat sangat menjadi PR besar menurut aku Akang Teteh. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin dana untuk transportasi publik, Bandung itu masih kalah jauh dibandingin kota-kota besar kayak Surabaya, Semarang. Konteksnya ini pengalokasian dananya gitu. Jadi kalau ngomong infrastruktur ini bener-bener kompleksitasnya tinggi. Dari Pemkot juga harus bisa pengadvokasiannya bener nih ke pusat ataupun ke Pemprov kayak Bandung tuh butuhnya kayak gini, Bandung tuh butuhnya kayak gini. Jadi tadi menurutku masih banyak banget yang pemerintah itu harus lakukan, apalagi 2 periode kepemimpinan terakhir Bandung malah lebih terkenal dengan autopilotnya karena tanpa pemimpin pun kita masih bisa jalan. Makanya besar banget nih harapan dari kita anak-anak muda kota Bandung nih jangan sampai autopilot lagi. Oke. Terlebih kemarin ada pilkada ya, kita berharap dapat pemimpin yang memang amanah dan juga bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun. Nah, mengingat tentang Bandung, sekarang ada slogan Stunning Bandung. Pasti teman-teman mahasiswa juga pada pernah dengar gitu ya, Stunning Bandung, nggak asing. Nah, pertanyaan aku Kang, bisa nggak sih Akang kita komentari nih. Bener gak sih Stunning Bandung? Coba Akang boleh sebutin satu hal yang bikin Bandung tuh beneran bisa dijuluki Stunning Bandung, dan satu hal lagi yang masih perlu diimprove dari Bandung untuk mencapai Stunning Bandung itu. Stunning itu kan artinya kalau bahasa Inggris kan memukau ya. Betul. Bandung ini kan harusnya tadi dengan berbagai banyak julukan kayak ibu kota Asia Afrika. Bandung ini sebenarnya memiliki secara julukan tuh banyak dan julukan yang bagus-bagus lagi gitu. Artinya Bandung ini secara historis, secara sejarah, secara spirit itu banyak banget hal-hal yang baik. Salah satunya juga Bandung ini memiliki banyak banget perguruan tinggi, bukan hanya swasta ya, tapi negeri juga. Jadi Bandung ini sebenarnya kota yang penuh dengan potensi. Tapi ya dengan kita lihat dari pemerintah sebagai ujung tombaknya belum bisa berperan secara masif, itulah kenapa malah nggak dapet nih stunningnya. Stunningnya bukannya memukau, malah stunning bikin terkejut. Stunning itu kan ada 2, memukau sama terkejut. Nah sekarang tuh lebih banyak yang bikin terkejut kayak beneran nih Bandung macet, jadi kota termacet waktu itu pernah. Bandung juga stun karena ini beneran nih banjir terus gitu kan. Yang mungkin dulu orang taunya kota seberang tuh yang macet, yang banjir tanda kutip Jakarta, sekarang Bandung juga ikutan kayak gitu. Terus kita ngomongin juga transportasi publik yang ternyata belum terintegrasi gitu. Akhirnya ketika kita ngomongin Stunning Bandung itu banyak banget PR-PR yang aku rasa tadi bukan hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah aja, tapi menurutku warga juga harus bisa ambil bagian. Kenapa? Karena warga ini menurut aku berperan penting banget sebagai check and balance dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintahnya ngerasa mereka udah terlalu nyaman, kayaknya Bandung nggak apa-apa. Nah disitulah harusnya peran dari kita nih warga-warga kota Bandung untuk bisa nge-reminder gitu apa sih yang harus bisa kita lakukan seperti itu. Jadi Bandung udah stunning atau belum? Stunning bikin terkejut sih, yang belum, bukan yang memukau kayaknya. Tapi di samping itu pasti banyak juga program-program pemerintah Kota Bandung yang memang sudah ada ketercapaian menuju Stunning Bandung, tapi memang masih ada beberapa poin yang harus ditingkatkan lagi seperti itu ya. Boleh pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini sebagai closing mungkin ya, pamungkasnya gitu ya. Setelah nanti kita udah berbincang banyak terkait infrastruktur di Bandung, juga harapan kita Bandung ke depannya mungkin setelah pilkada ini bisa dapat pemimpin yang lebih baik. Amin. Mungkin terakhir Kang gitu untuk menutup podcast ini juga pesan Akang nih untuk generasi muda terutama kita sebagai mahasiswa tidak hanya berfokus di infrastruktur tapi untuk Bandung ke depannya seperti apa? Buat Akang Teteh, wargi muda kota Bandung, aku tuh selalu percaya kalau pemuda itu peran kita nih banyak dan vital. Jadi kita sebagai pemuda itu nggak boleh menganggap diri kita ini hanya tanda kutip bagian kecil lah.
kasarnya mah apalah dah aku cuman butiran debu, itu gak boleh punya mindset kayak gitu. Karena aku tuh percaya yang bisa menggerakkan pemuda adalah mindsetnya. Maka mindset dari pemuda, mereka harus sadar kalau mereka ini punya peran penting gitu. Pemuda seringkali hanya menganggap suara kita mah gak didengar, suara kita mah ini. Nah itulah pentingnya pemuda harus bisa mendorong tadi meaningful youth participation. Betul. Right to be heard, right to be explained, right to be considered. 3 itu harus bisa kita terapkan dan dorong. Pemkot itu harus menjadi pemerintahan yang seperti itu. Karena kalau enggak akan pernah ada sinergis antara pemuda dengan pemerintah Kota Bandung. Jadi pesanku untuk akang teteh wargi generasi Kota Bandung, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Maksudnya tadi keresahan-keresahan yang aku ungkapkan soal Kota Bandung itu bukan bentuk pesimistis, tapi bentuk kalau kita ini ya punya tanggung jawab sama-sama gitu. Mungkin terakhir, cintailah Bandung unconditionally. Jadi kalau misalnya Bandung ini terlepas apapun keadaannya, jangan malah jadi pesimis dan kayak udahlah Bandung mah nggak bisa diharapin, salah. Ya ayo benerin bareng-bareng gitu. Ayo kita sama-sama kerjakan apa yang sudah seharusnya kita kerjakan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan ya kita kan? siapa lagi, betul teh. Tadi menarik banget ya, cintai Bandung unconditionally. Wow. Betul. Itu bisa dipajang di mana tuh? Di Pasupati. Bisa buat quote of the year kan? boleh. Iya. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada lagi closing statement dari Akang? Dan paling terakhir kalau dari aku, ya kita intinya harus sama-sama mengawal lah pemerintahan Kota Bandung yang akan datang ini. 2 tadi kata kuncinya, mitra kritis dan mitra kolaboratif. Jadi kita sebagai generasi muda, apalagi teman-teman mahasiswa, kritis itu wajib. Jangan sampai kita ini istilahnya salah pun kita benarkan, terlepas siapapun dukungan kita kemarin. Pasti mungkin kita bertiga pun beda dukungannya, gak ada yang tahu nih kemarin kan. Tapi siapapun nanti ketika udah terpilih, gak boleh lagi ada mindset aku pendukung paslon A, aku pendukung paslon B. Enggak. Ya udah, ketika dia udah kepilih, salah kritisi. Enggak sesuai dengan isu, gak sesuai dengan masalah yang terjadi, kita kritisi, minta dia benahi. Tapi kalau memang udah benar dan memang ada ruang untuk bisa kita bantu, kolaborasikan. Jangan juga jadi alergi dengan pemerintah. Terkadang ini juga yang jadi mindset yang menurutku kadang miss, kayak berarti mengkritisi itu artinya gak boleh kerjasama. Menurutku gak gitu. Ketika memang ada yang bisa dibantu, ketika memang ada yang bisa dibikin ruang bersama, ya ayo dibantu gitu pemerintahnya. Karena kalau kita jadi alergi pemerintah, itu juga menurutku jadi mindset yang salah, Kang Teh. Tapi ya tadi kuncinya adalah kritis dan kolaboratif. Oke, kritis dan kolaboratif. Yes. Nah, terima kasih Akang sudah menemani kita pada pagi menjelang siang ini. Atur nuhun, Kang Teteh. Kalau kata kita tuh anak muda daging banget gitu ya. Obrolannya daging banget gitu ya. Sehingga aku bisa tarik kesimpulan ada 3 poin. Yang pertama, smart city itu bukan cuma soal teknologi canggih, bukan cuma infrastruktur, tapi juga tentang gimana kita bisa maksimalin fasilitas yang ada sebagai warga Kota Bandung itu sendiri. Yang kedua nih, Bandung punya potensi besar ya Kang ya, buat jadi role model smart city. Terutama dengan banyaknya kampus dan startup di sini. Betul. Dan yang terakhir, sebagai mahasiswa nih, khususnya di Kota Bandung, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dari aktif untuk menyuarakan pendapat kita dan mengikuti program Smart Mobility yang mumpuni di Bandung sampai mengurangi kemacetan tadi ya. Karena remember guys, Bandung gak bakal bisa stunning tanpa peran aktif kita sebagai generasi muda. Jadi yuk bareng-bareng mulai dari diri sendiri bikin Bandung semakin smart untuk mencapai stunning Bandung. Oke, terima kasih untuk Kak Gauri. Terima kasih juga Tete. Terima kasih juga buat Kang Tama sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa hadir sama kita dan memenuhi tugas kita ya ini. Okay. Oh iya, ada yang lupa. Sebelum ditutup nih, boleh yang mau follow, IG Bangun Bandung. Boleh. Di mana kan? @bangunbandung. Oke, @bangunbandung dan juga follow IG @24station. Kita tutup pakai jargon? Pakai jargon dulu. Jadi jargonnya itu Apa tuh? more pressure, more knowledge. Karena apa filosofinya? Karena kita nama podcastnya Bangku Belakang. Kita kalau mahasiswa nih duduk di belakang nih, pasti lebih banyak pressure ditunjuk dosen kan? Betul. Jadi kita harus mikir. Betul. Jadi mau nggak mau kita harus mikir. Tapi karena omong-omong bangku belakang itu kita masih bisa bicara santai nih.
walaupun ke pressure itu. Nah itu aku harap kita sebagai mahasiswa tuh bisa menerapkan walaupun santai tapi kita tetap harus berpikir karena mau nggak mau kita memang ada pressure ya dalam hidup ini gitu ya. Yes. Bukan hidup kayaknya kalau nggak ada pressure. Semangat. Jadi nanti kalau kita bilang bangku belakang, jawabannya more pressure, more knowledge. More pressure, more knowledge. Oke. Boleh dipimpin Kak Eca? Oke, sama aku aja. Bangku belakang, More pressure, more knowledge. Terima kasih sekali lagi Kang Tama sudah menemani kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga apa yang kita udah chit-chat di sini ya bakal bermanfaat bagi akan kita semua khususnya warga Kota Bandung. Saya Gauri. Saya Raisya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.